Pagi yang malas di Pantai Daplangu. Sehari sebelumnya kami capek berat. Kejadian disko Om Bambang yang hampir terendam air pasang cukup menguras energi. Wah, itu gede tuh ombaknya. Wah! Wah! Oke, tarik. Tapi semuanya dilalui dengan rasa senang. Nggak ada ngomel-ngomel, nggak ada tuh ngedumel. Biar situasinya susah, harus dinikmati dengan ketawa. Semua ini tuh bagian dari perjalanan yang sangat berharga untuk suatu saat kita ceritain lagi. Mahal loh pengalamannya. Lebih mahal dari tingkat kesulitan yang mesti kita hadapi sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yes, yes. Hari ini bangun siang karena rebahan saat badan capek itu enak banget. Tapi tetap aja ya kan, kita butuh makan. Nggak bakal kenyang cuma dengan tiduran. Sebelum anak-anak bangun, mama harus masak. Menunya pagi ini sarapan spaghetti. Tinggal cemplungin semua spaghetti instan, sausnya juga beli yang udah jadi. Bereskan ya. Selain sarapan, yang paling penting di pagi hari buat rombongan kami adalah ngulik-ngulik si mesin Randy ini. Udah deh tuh, itu udah kayak ritual lah di pagi hari. Awas kena pinggang. Cara engkol starter Land Rover ala Om Bambang. Wih, juara hidup langsung. Nanti Komsus Depok. Ini rombongan keluarga dari Bogor. Hai. Hai. Hai guys. Hai Min. Sehat Min. Sehat, tetap sehat. Oh yes, harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Ntar nggak diajak lagi kalau nggak sehat. Diomelin kan kalau nggak diajak. Hai, Aiko dan Bel. Halo. Halo. Dadah. Hai. Hai. Ayo takut. Kalau yang ini udah muka-muka kenyang ini. Iya, muka-muka kenyang dia. Ini muka-muka kenyang ini. Makan apa tadi? Nah, ini udah kenyang, Dek. Tuh, udah. Duluan lu. Kenapa? Pagi ini spaghetti lauknya. Lauknya. Sehat Om mobilnya Om? Lagi dicek. Kalau sehat, kok mau nyalain tes. Tes. Semalam ini pekerja keras ini. Narik berapa mobil ini? Cuman posisinya itu dipakai lebih berat ya. Iya. Waduh. Dan pagi ini kita udah sampai di Sumur, tepatnya di Pantai Daplangu 1. Pantai Daplangu 1. Pengennya sih sebenarnya niat awalnya ya tadi kan udah dibilangin ya, saya taunya ke Kepulauan Ratu, tapi ternyata rombongan menuju ujung kulon dan saya nggak tahu karena saya tidur sepanjang jalan. Dan setelah kita nginep di Anyer,
malam kedua kita nginep di Pantai Daplangu. Ini daerah sumur. Ada camping ground di pinggir pantai, cakep sih, tempatnya sepi, banyak pohon, terus pantainya bersih. Nah, saya mau kasih lihat mulai dari depannya ya, karena ini pagi-pagi saya masih jalan-jalan. Ya, kita mulai turnya di Pantai Daplangu. 1, pantai eksotis dengan ombak tenang. Katanya di sini ada sunset, sewa perahu, banana boat, camping ground, itu yang saya suka, sama saung makan gazebo. Kita lihat nih pintu masuknya di pagar. Nah, dari jauh kelihatan kan itu yang kuning-kuning itu rombongan Landi kita, Land Rover Depok. Arisan can kumpul kabeh. Pak. Di sini tuh ada saungnya, ada warung, jadi nggak perlu takut kehabisan bekal. Warung. Terus ada apa lagi? Ada saung. Nah, yang di belakang sini nih, ini tuh toilet. Ya enak sih ada toilet di sini. Bersih apa enggak, so-so lah. Tapi dibanding pantai pasir putih di Anyer yang kemarin kita tempati, ini ya lebih bersih. Terus gitu airnya juga lebih banyak. Kalau kemarin tuh yang di pantai pasir putih itu airnya agak asin. Kalau ini lebih tawar rasanya. Terus kalau kita lihat, nah ada saung-saung ini. Yang ini musola. Nah, ini musolanya. Lihat sebentar. Nah, tuh dia. Musolanya itu bersih sih, ada beberapa alat sholat juga, ada mukena, ada sarung, terus ada sejadah. Tapi di musim pandemi kayak gini sangat-sangat disarankan mending bawa alat ibadah, alat sholat sendiri. Kita kasih lihat sedikit. Nah, di belakang ini nih tempat camp kita semalam. Untungnya nyampe sini maghrib. Yang sempat ada insiden yang satu mobil rombongan nyangkut di pantai dan hampir kerendam gelombang pasang. Untung bisa segera ditarik, 3 mobil narik dan sekarang bisa selamat. Udah, ya mudah-mudahan nggak perlu ditowing ya nanti siang. Kita lihat lagi deh ntar. Setelah sarapan dan ngulik mesin, agenda wajib adalah main air. Dua hari udah nih berturut-turut anak-anak pantai. Daplangu ini pantainya cantik banget. Pasirnya lembut, ombaknya juga nyantai. Lokasinya bersih dan masih alami. Belum banyak bangunan gedung, belum banyak juga sih orang yang kesini. Ya mungkin karena jauh atau banyak juga saingan ya, pantai-pantai di sepanjang Banten ini memang masih cakep-cakep dan masih banyak yang belum kesentuh itu deh sama pengunjung. Ya tapi ada juga sih yang datang siang-siang gitu, rombongan-rombongan piknik, ada yang keluarga-keluarga, ada yang rombongan touring, ada juga ibu-ibu arisan yang naik mobil elf gitu. Tapi semuanya masih dalam jarak aman, bisa ngumpul masing-masing dan masih bisa jaga jarak. Gitu deh. Physical distancing-nya masih kejaga. Cuma nggak tahu juga nanti ya kalau misalnya pandemi ini orang udah mulai bosan sama pandemi atau sudah nggak peduli lagi sama virus COVID-19 yang masih keliaran. Apakah pantai ini akan tetap sepi atau malah jadi rame berjubel kayak cendol di sini? Kita nggak tahu. Ya selagi masih sepi, kita bisa nikmatin dulu ya si Pantai Daplangu ini.
Habis zuhur kita langsung packing. Perjalanan lanjut. Tujuan utamanya kan Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu dia targetnya. Mesti tercapai hari ini, kalau enggak ya kita nggak cukup tuh waktu liburannya. Dari Sumur menuju Ujung Kulon, akhirnya ketemu deh jalan yang nggak mulus. Nggak tahu ya, apa belum diaspal atau aspalnya udah hancur. Kendaraannya mogok, Mas. Jalannya sih rata, tapi bebatuan. Maksudnya rata tuh naik turunnya agak kurang dibanding perjalanan kita ke Sumur. Cuma ya itu bawahnya itu masih batu-batu gitu, udah dipadetin. Bumpy lah kalau kita naik Land Rover tuh berasa, guncangannya berasa banget. Tapi justru ini yang bikin seru. Apalagi kan kita lewatin beberapa kampung. Dan lucunya itu setiap kita lewat kampung ada aja anak-anak yang dadah-dadah sama rombongan kita. Mungkin aneh kali ya ngeliat si Lendi-Lendi tua ini. Ini sih ada di sebuah Bambang juga sama fire-nya Om Yudo yang udah lebih muda. Tapi ngelihat mobil-mobil ini jalan beriringan mungkin cukup menarik perhatian. Dan akhirnya jadi juga kita ke Ujung Kulon menuju bumi perkemahan. Apa? Katanya aja perkemahannya di Ujung Kulon. Jalanannya rusak deh. Aduh. Kita lihat sini deh. Apa? Kita lihat sini. Adek kan belum pernah ke Ujung Kulon. Tahu. Hah? Belum pernah. Biasanya kelas 5. Oh. 5 ke Ujung Kulon. Iya, kelas 5. Kayaknya itu Itu yang pas turun ada di sana. Udah mulai kapan? Iya, kue tambah. selain lewatin kampung, yang lainnya adalah ya sama kebun, sawah-sawah. Pemandangannya oke lah, pantai gitu ya. Tapi dari Sumur menuju Ujung Kulon pantainya udah mulai nggak terlalu kelihatan lagi tuh. Semuanya oke sih pemandangannya, sejenak bikin kita ngasih refresh lah, menghilangkan sumpek dari suasana urban yang tiap hari ya. Kalau saya ini orang Depok, kerja di Jakarta, tiap hari kita lihat pemandangannya rapet, rumah-rumah penduduk udah rapet, ya banyak angkot, motor keliaran di mana-mana. Nah di sini refreshing lah mata kita tuh ya, ngeliat tanah luas lapang ada di kanan kiri jalan. Tapi ada kabar yang gak enak juga nih ketika sampai di jalan, di tengah sawah tepatnya. Kita berhenti dulu, nungguin siapa dek? Dapat kabar kalau Lendi Om Yudo kebakar. Kita udah di depan waktu itu. Udah, yang paling depan sebenarnya Om Bambang, terus ada kita. Udah nggak kelihatan sih mobilnya, tapi dari HT kedengaran bahwa mereka harus berhenti karena mesin mobil kebakar. Ya, kita nggak ada pilihan kecuali mesti balik badan. Ya iya dong, masa temen kena musibah kita tinggalin, apalagi teman perjalanan. Meskipun tujuan sudah di depan mata dan tinggal 10 menit lagi nih katanya sampai, ya kita nggak bisa ninggalin teman. Ada yang lebih penting dari sekedar sampai di tujuan kalau dalam setiap perjalanan yang kita lakukan. Cita-cita boleh kita sampai ke sana gitu, sampai ke A, sampai ke B, sampai ke C, tapi kan proses perjalanannya itu yang justru kita nikmati kan, bukan cuma sekedar hai akhirnya sampai. Tapi kalau misalkan sampai tidak dengan suasana yang enak dan nyaman dan menyenangkan, ya ngapain juga kan. Waktu kita kesana apinya udah padam. Katanya sih tadi apinya tuh sempat gede banget, tapi untung ya kita selalu sedia apar, jadi apinya bisa dikendalikan. Dan alhamdulillah juga nggak ada korban, semua penumpang selamat. Berapa Om itu Om? Murah kan? Cuma
cuma mesin mobil aja, bodi mobil sih nggak sampai bakar. Perjalanan kita menuju ujung kulon terpaksa di pos dulu, beresin dulu ini si blue fire-nya. Dan ini untungnya lagi nih, tetap ya di setiap ada bencana kita cari untungnya. Untungnya itu lokasi kebakaran itu ada di kampung gitu, bukan di antah berantah yang kanan kirinya hutan atau kebun atau persawahan. Jadi masih gampang lah minta tolong orang-orang situ. Dan deket masjid juga, mau numpang sholat, numpang minta air apa, toilet apa segala macam mudah. Nah, di balik setiap kesulitan itu kita kayak dikasih jalan juga sih buat mecahin kesulitan tersebut gitu. Nggak menderita banget. Dan lagi-lagi proses perbaikan ini ternyata sampai malam. Ya, karena di tengah kampung ada rumah warga yang bisa kami pakai untuk ngemper di terasnya gitu. Bisa tidur, bisa rebahan di rumah nenek yang baik hati, baik banget deh. Nenek ini tinggal sendiri ya di rumahnya itu. Tapi dia tuh ngasih kita tikar, ngasih kita bantal, ngasih kita air, ngasih kita makanan. Walaupun makanannya sederhana, rebus-rebusan, tapi kan gila, kita di tengah musibah gitu, terdampar, tapi ada orang yang dengan tulus nolongin, kan seneng banget ya. Terharu kita semua. Kita cuma bisa ngasih sedikit bingkisan buat si nenek. Ya tadinya memang kita udah ada mempersiapkan beberapa bingkisan buat bakti sosial sih, buat baksos. Tapi nggak kebayang kalau misalnya emang kita ngasihnya di situasi seperti ini. Dan kebenaran banget, warga di sini tuh sangat helpful, menerima kita dengan baik hati deh. Emang ya kalau orang di kampung itu semuanya masih tulus gitu ya. Malam akhirnya kita bangun karena mobil udah bisa jalan. Kita udah sampai keputusan tadi kita nggak lanjut ke ujung kulon. Mendingan kita langsung menempuh perjalanan pulang. Cuma saudara-saudara, cobaan nggak berhenti di sini dong. Menjelang subuh-subuh gitulah dini hari, jam 3-an kali ya, giliran longkangan vas kami tuh yang kena trouble. Sasis depan patah dong, jadi rodanya kayak masuk blesek gitu dan nggak bisa jalan. Jadi ya udah, kita malam itu terdampar lagi. Abis dari siang sampai tengah malam terdampar di rumah nenek, sekarang dari jam 3 dini hari kita terdampar juga. Dan sekarang nggak tahu kebetulan atau apa, deket masjid juga pas kejadiannya. Ya memang kita disuruh ke masjid kali ya. Jadinya kita semua ngemper lagi. Tadi ngemper di rumah nenek, sekarang ngemper di masjid. Kita bisa tidur di masjid itu. Ya, alhamdulillahnya masjidnya bersih. Terus itu ada kamar mandinya juga bersih. Airnya banyak. Dan pas menjelang subuh marbotnya datang dan heran gitu ngeliat ada rombongan kayak pengungsi tidur di situ. Dan marbotnya juga baik hati menampung kita di sini gitu loh, nggak udah nggak apa-apa di sini, ya silakan pakai air segala macam, pokoknya baiklah gitu. Kita juga jadi seneng gitu diterima dengan tangan terbuka gitu. Nah, ini hari ketiga kita road trip ke ujung kulon, nomadic camp, camping Pita Indah pakai Land Rover. Nah, sayang sekali, mestinya sih semalam itu kita nggak harusnya nginep di Taman Nasional ya, udah di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, tapi ternyata ada kejadian. Dan di manakah para anggota Land Rover Depok bermalam?
Di sini dong, terdampar di masjid, jadi musafir juga. Hai Nin. Ini pengungsian. Ulang, nggak pakai ulang. Terdampar di masjid, beneran jadi musafir. Kapok nggak tante? Enggak, masih pengen pergi. Oh siap. Nin Iya. nanti kalau diajak jalan-jalan lagi mau? Oke, mau. Malah harus minta diajak ya, kalau nggak Iya, diomelin ya. kita udah duduk di mobil. Oh, Kalau siap. udah diajak. Tante mah udah biasa ya. Udah berapa kali nih begini nih. Kita jalan, ada trouble tengah jalan. aja. Nikmati. Terus Penting bahagia, senang. biar tidur di emperan, Seperti itu. biar tidur di emperan masjid. Nikmat aja. Enggak masalah. Udah ngantuk, blok aja ya kita tidur. Ini Teh Desi tuan rumah. Anggap aja rumah sendiri. Matiin lampu Teh. Mati lampu, aduh kasihan, sayang energi. Tadi marbotnya nggak enak kali matiin lampu ya. Ada ini pengungsi Depok. Kesian pengungsi Depok, emak-emak, anak-anak, ya Allah, nenek-nenek. Bukan anak-anak lagi, bayi tuh. Ya bayi. Ini bayi kita pekan ini, aduh keren banget sih dia, bisa tidur di mana aja. Kinara. Sampai digigit nyamuk. Dan ini Keanu. Elizabeth. Masak nasi ini nasi mau cuci beras tuh ya. Nih cuci beras dulu. Itu ada bedinde yang lain. Ini pengungsi dari mana Nin? Nin, sekalian. Dia jauh dari Bogor. Bogor, Depok. Untungnya persiapan camping juga kan kami selalu bawa. Jadi selalu ada matras, selalu ada sleeping bag, selimut, peralatan masak. Dan kayak kata pepatah, semua masalah bisa diselesaikan dengan perut kenyang. Ya, ini agak terbukti. Minimal kalau perut kenyang, perasaan bisa di-maintain. Otak bisa berpikir lebih terang. Jadilah kita pagi-pagi masak juga di sini. Dan seriusan loh masaknya. Mulai dari masak nasi, lauk pauk, dan semua orang tercukupi tuh kebutuhannya. Ini sudah matang, masih Oh ini dia udah matang. nasi goreng ala-ala. Nasi goreng ala Teh Desi. Ala-ala. Duh. Pak, ngantri makan Pak. Udah bawa piring aja. Telurnya udah siap sih, nyampe di sini. Sama yang baik ya. Masya Allah. Halo, Om, ini pengungsian dari mana, Om? Ini kayaknya dari Rohingya ya. Kena bencana mobil. Kena bencana apa ini? Bencana mobil. Bencana mobil. Kagak ada bencana alam, bencana. Ini punya kakak bukan nih? Bukan. Pengungsian bencana mobil. Tiga lagi mobilnya. Temen gue langsung dari gini ya iri. Kenapa Om? Keputusan akhirnya udah dibuat lagi nih. Perjalanan menuju ujung kulon berakhir di mobil towing kali ini. Jadi karena nggak bisa dikendarai, kita nelpon towing untuk narik mobil ini, untuk membawa mobil-mobil ini kembali ke rumah masing-masing. Tapi ternyata bukan cuma longkan pas kami yang manja minta digendong. Si Blue Fire dan Disco Putih ternyata ikutan juga pengen digendong. Lagi-lagi ya, dramanya sih belum berakhir ya. Kirain itu si mobil towing cepet datangnya. Jam 7 pagi udah kita telepon. Oh oke Pak, segera meluncur. Oke. Setelah kita nyari beberapa vendor towing yang murah ya. Dapatlah 3 tuh barengan. 3 meluncur sebentar lagi. Ya paling kalau kita lihat di maps 4 jam mestinya sampai. Kalau mereka dari Serang atau Cilegon gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Sampai jam 2, sampai jam 3-an gitu. Jam 2-an lah, itu baru pada sampai mobilnya. Dan si towing ini tuh bukan dari Serang atau Cilegon seperti yang kita sangka. Ada yang dari Bekasi, dari Jakarta juga. Oh ada jembatan.
agak mesti keluar biaya sih, bukan sedikit tapi lumayan sih buat towing itu. Tapi minimal ini bisa lebih safe buat kita semua, buat penumpang dan buat si Landy kesayangan kita juga.
semuanya berakhir dengan damai lah, dengan senang-senang juga meskipun kantong agak terkuras gara-gara bayar koin. Tetap menyenangkan lah intinya, jadi kenang-kenangan juga. Kalau road trip itu nggak selalu berakhir dengan mulus gitu ya sampai tujuan. Yang nggak sampai tujuan juga tetap nikmat gitu kan. Yang menguras kantong juga bisa tetap kita nikmatin, kita ketawain aja. Nanti kita ngumpulin duit lagi, nabung-nabung lagi biar bisa road trip lagi. Itulah ya. Yang penting kan semua tuh kesehatan mental, kesehatan batin dan pikiran. Biar kita juga kerja nyari duit lagi, biar tambah semangat. Gitu kira-kira. Sekian perjalanan ajak anak kali ini. Sampai jumpa di perjalanan kami lainnya. Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe ya channel ini. Assalamualaikum.